Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara karunia yang Allah berikan kepada kita, dan ini adalah karunia dan nikmat yang paling besar, adalah nikmat hidayah di dalam memeluk Islam. Dan yang menjadi sebab hidayah dari Allah adalah siapa Pak? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Imran atau surah yang ketiga, ayat yang ke-164, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah mengatakan bahwa sungguh manallah, Allah telah memberikan karunia atau anugerah yang sangat banyak dan sangat besar. Apa anugerahnya? Idz ba'asa fihim rasulan, ketika Allah mengutus. Apakah tiba-tiba utus Pak? Allah diutus tiba-tiba atau lahir dulu? Lahir dulu ya, ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min anfusihim, dari kalangan manusia, yaslu alaihim ayatihi, yang Rasul tersebut adalah membacakan Al-Quran, wa yuzakkihim, membersihkan akidah kita, membersihkan akhlak kita, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan juga mengajarkan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, meskipun banyak manusia sebelumnya dalam kondisi kesesatan yang sangat nyata. Nah, jadi lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai perantara atau wasilah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya tadi Pak, dalilnya ayat ketiga atau surah ketiga ayat 164. Yang kedua, hikmah diutusnya atau lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surah yang kedua ayat 255. Dan ini ayatnya kita hafal Pak. Apa Pak? 255 itu surah apa? Ayat apa Pak? Ayat kursi. Apa di ayat itu? Ini saya sudah sampaikan. Saya sudah pernah kirim juga materinya. Apa ayat itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man dalladzi yashfa'u indahu illa biiznih, bahwa tidak ada yang bisa memberikan yashfa'u, syafaat, illa biiznih, kecuali orang yang diizinkan. Nah, kalimat yashfa'u tersebut ditafsirkan dua sama ulama Pak. Yang pertama, tafsirannya surah An-Naba di ayat-ayat yang terakhir itu, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamun
apa Pak? Illa man adina lahu rahman wa qala suwaba. Ketika ruh kita manusia semuanya dikumpulkan oleh Allah berbaris dan juga para malaikat, la yatakallamun, tidak ada yang bisa berbicara di hadapan Allah illa man adina lahu rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah. Maka ditafsirnya kalimat man dalladhi yasfa'u adalah bahwa tidak ada yang berhak berbicara di hadapan Allah kecuali yang diizinkan oleh Allah. Yang kedua, kalimat yasfa'u itu ditafsirkan dalam surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin say'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yukhadhu minha 'adlu wa lahum yunsurun. Takutlah, kata Allah, hari di mana yuqbalu minha, tidak akan diterima oleh Allah syafa'ah, pertolongan. Jadi hari di mana syafaat itu tidak akan diterima oleh Allah, wala yukhadhu minha adlun, dan juga tebusan untuk bebas dari neraka itu tidak akan diterima. Ya Allah, saya punya rumah ini, ya Allah, di dunia ini saya tebus dari api neraka. Kalau sekarang bisa Pak, kita menebus untuk bebas dari api neraka, bisa kita kasih sedekah. Tapi kalau nanti pada hari akhirat itu segala sesuatu yang kita miliki untuk bisa kita katakan menebus dari api neraka, maka tidak bisa. Ya Allah, saya punya kendaraan, punya jabatan, kedudukan segala macam, wala yukhadhu minha adlun, kata Allah, maka tidak akan bisa diambil tebusan itu untuk bisa membebaskan dari api neraka. Wala yuqbalu minha syafa'ah, siapapun yang bisa memberikan pertolongan pada saat itu tidak akan bisa kecuali man dalladhi, seseorang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa itu Pak? Dan ketika manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua manusia itu mengatakan idhabu ila ghairi, idhabu ila Muhammadin. Kata para nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, kemudian juga Nabi Isa mengatakan idhabu ila Muhammad, pergi sana ke Muhammad. Kemudian manusia datang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, anta khatamul anbiya wal mursalin, qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Ya Muhammad, engkau adalah penutup para nabi, semua dosamu telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isfa' lana ila rabbik. Manusia mengatakan, ya Muhammad, minta tolonglah kepada Tuhanmu. Fa'ati arsy, kata Rasulullah, saya datang kepada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, fa akhiru sajidan, saya sujud dengan sujud yang sangat lama. Kemudian fayaqul, Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, ya Muhammad angkat kepalamu. Sal tu'tah, kata Allah, engkau minta aku akan berikan. Fayasfa tusaffa, kalau engkau minta syafaat akan aku berikan syafaat. Apa kata Rasulullah? Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati. 3 kali Rasulullah mengatakan, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah. Ya Allah selamatkan umatku, ya Allah. Ya Allah selamatkan umatku. Maka manusia satu-satunya yang bisa berbicara di hadapan Allah saat itu siapa Pak? Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni, tidak ada yang bisa diberikan izin untuk berbicara kecuali dengan izinnya Allah. Dan satu-satunya manusia yang bisa berbicara di hadapan Allah saat itu siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Satu-satunya manusia yang bisa memberikan syafaat adalah siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita bersyukur dan berbahagia lahirnya Rasulullah SAW menjadi sebab hidayah kita, dan kemudian juga menjadi sebab kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah, kata Rasulullah, semua nabi itu punya doa yang pamungkas. Fata'ajjal, kata Rasulullah, semua doanya itu sudah diminta di dunia. Wa inni ikhtaba'tu, saya tunda doa mustajab saya itu li ummati syafa'ah yaumil qiyamah,
Saya tunda doa mustajab saya itu untuk umatku nanti memberikan syafaat pada hari kiamat. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan ati atin fa'ata atin, kata Rasulullah, datang malaikat, kemudian malaikat itu mengatakan fakhayyarani, malaikat itu memberikan pilihan, nisfu min ummati yadkhulul jannah amis syafa'a awis syafa'ah. Kata malaikat, hai Muhammad, Allah memberikan pilihan kepadamu, apakah engkau diberikan pilihan yaitu bisa memasukkan umatmu setengahnya masuk surga, atau pilihannya engkau diberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada umatku. Wa khayyarani, kata Rasulullah, saya pilih untuk bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada umat saya. Ini hadis riwayat Imam Muslim, Pak, seperti itu. Nah, jadi Rasulullah SAW menjadi sebab wasilah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, dan di akhirat nanti Rasulullah SAW yang akan memberikan syafaat pertolongan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapa yang akan mendapatkan syafaat dan bagaimana mendapatkan syafaat? Yang pertama adalah yaitu mengikuti dan mengerjakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena kaitannya dengan ingin mendapatkan syafaat dan mengikuti sunnah Nabi, materi yang barangkali pernah kita sampaikan, saya ingin ulang kembali. Tapi waktu itu kita fokusnya kepada rukun, ya Pak, fokusnya kepada rukun. Dan sekarang saya ingin fokusnya kita mendapatkan atau mengerjakan sunnah Nabi biar mendapatkan syafaat Rasulullah. Fokusnya dalam sunnah sholat, begitu. Saya ulang, tapi mudah-mudahan pengulangan ini mengingatkan dan menguatkan kita. Ternyata dalam sholat ada ulama mengatakan 23 sunnah Nabi, ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 27 sunnah Nabi. Sehingga sholat saja kita dapat pahala 27 sunnahnya, Pak. Belum nanti sholat berjamaahnya, belum mengerjakan yang wajib-wajibnya atau rukun-rukunnya, seperti itu. Boleh izin untuk membahas itu, Pak? Iya. Nah, jadi materinya seperti itu, karena kita ingin bagaimana caranya mendapatkan syafaat Rasulullah, ya tentunya tadi mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain tentunya kita mencintai Rasulullah. Baik, di dalam ilmu syariat atau dalam ilmu fikih, kita kenal ahli sunnah wal jamaah itu aliran fikihnya atau aliran ilmu syariahnya itu digawangi sama, kalau saya boleh katakan, digawangi oleh 4 mazhab, ya Pak. Imam Hanafi sunnah itu mengatakan 2, Pak, yaitu sunnah, yang kedua namanya adab. Tapi hanya istilah saja. Sunnah itu sesuatu yang senantiasa dikerjakan oleh Rasulullah. Kalau dalam bahasa ulama yang lainnya mengatakan sunnah muakkad. Tapi yang kedua namanya adab, bahasanya Imam Hanafi, atau dalam buku fikih mazhab Hanafi, Al-Hanafiyah. Kemudian kalau mazhab Malikiyah, ini kalau karena materinya sudah pernah kita bahas tentang dahulu, maka saya ingin menyampaikan komparasi, ya Pak, lebih kaya lagi itu. Malikiyah mengatakan bahwa ada sunnah yang muakkad, ada ghairu muakkad. Muakkad itu sesuatu yang senantiasa dikerjakan Rasulullah. Kalau muakkad, ghairu muakkad, ya kadang-kadang ditinggalkan Rasulullah dalam sholat. Nah, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, sebelum Imam bin Hanbal, Syafi'i dulu ya. Imam Syafi'i itu ada 2, Pak. Ada yang namanya sunnah abad, ada yang namanya sunnah apa, Pak? Hayat. Nah, itu. Kalau di sini apa ini? Mazhabnya apa nih? Masjid Alamin. Campuran. Sunnah abad itu adalah sunnah yang kalau ditinggalkan dia sujud sahwi, Pak. 3 itu minimal. Yang pertama sunnah abad itu yaitu apa, Pak? Iftitah. Kunut, ya. Yang ini kunut tuh. Kunut pada saat sholat subuh, atau juga pada terakhir. Jadi pada terakhir sholat tarawih di bulan Ramadan, pada bukan sholat tarawih, maksudnya sholat apa? Sholat witir. Sholat witir
Jadi di 15 terakhir bulan Ramadan itu termasuk sunnah abad menurut mazhab Syafi'i. Begitu juga duduk atau membaca tasyahud awal. Ya, tasyahud awal kalau kelupaan maka nanti ngapain? Sujud sahwi. Begitu juga membaca sholawat yang ketiganya, membaca sholawat untuk keluarganya Nabi di tasyahud akhirnya. Itu termasuk sunnah abad. Kalau sunnah hayat, hayat itu artinya gerakan-gerakan yang sunnah. Ketika ditinggalkan nggak sujud sahwi, seperti itu. Angkat tangan dan lain sebagainya itu kan sunnah. Sedekap segala macam itu kan sunnah. Ketika ditinggalkan maka nggak pakai sujud sahwi. Itu mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Hambali yaitu sunnahnya ya dia hanya mengatakan sunnah, hanya mengatakan mandub, samalah, hampir sama mayoritas seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dari 4 mazhab ini hal-hal yang mungkin bisa dikategorikan dikatakan sunnah atau sepakat. Sunnah ya Pak, sunnah. Yang pertama, mayoritas ulama mengatakan bahwa sunnah, sunnah itu artinya yang dilakukan oleh Rasulullah, ya Pak ya. Sunnah dilakukan oleh Rasulullah, tambahan pahala kita dalam sholat. Yang pertama, sunnahnya dalam sholat itu adalah mengangkat tangan. Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengangkat tangan itu seukuran pundak. Dalilnya hadis begini Pak, sunnahnya hadis Nabi SAW mengatakan seperti ini. An Ibnu Umar yang dipakai oleh Syafi'iyah dan Malikiyah, maaf Hanafiyah. An Ibnu Umar annahu kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha shalah. Dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW, hadis Sahih Bukhari Muslim ini, bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangannya hadwa mankibai, ukuran pundaknya. Idza iftataha shalah, ketika mau sholat. Itu Syafi'i dan Hanafi. Saya salah. Maaf, Syafi'i dan Maliki. Syafi'i Maliki seperti itu. Hanafi mengatakan bahwa kalau untuk laki-laki dibedain Pak. Jadi untuk laki-laki mengangkat tangannya itu yaitu ukuran telinga. Kalau untuk perempuan ukuran bahu. Sunnah enggak? Ada dalilnya juga Pak. Nah, jadi kayaknya seperti itu. Ada dalilnya. Hadisnya An Wa'il bin Hujur, annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala bis shalah wa kabbara wa safahuma hiyala udhunai. Itu. Kemudian juga ini hadis riwayat Imam Muslim. Tadi muttafaq alaih, Imam Bukhari, Imam Muslim. Kemudian juga hadis dari Barra bin Azib. Karena Rasulullah SAW idza shalla rafa'a yadayhi hatta takuna ibhamahu idza'a udhunai. Ibham jempolnya ini menyentuh ujung telinga. Gitu Pak. Imam Hambali menyebutkan bahwa seorang boleh memilih untuk yang seperti ini atau seperti ini. Ya Pak. Nah jadi kan kalau kita lihat ternyata sunnah Nabi dalam memulai sholat, takbiratul ihram maksud saya, takbiratul ihram. Ya Pak, takbiratul ihram. Ustaz, saya pengen takbiratul ihramnya sunnahnya seperti ini, nggak apa-apa. Misalnya dalam sholat sunat di sini Pak, dalam sholat wajibnya seperti ini, berarti dua-duanya dapat ya. Ketika sholat sunnahnya mau seperti bahu, Maliki dan Syafi'i. Kemudian ketika sholat wajibnya ikutinnya Hanafi bisa seperti itu. Ya boleh saja. Mana ada sunnahnya nggak? Ya ada tadi. Dua-duanya ada hadisnya nggak? Ada hadisnya Pak. Dua-duanya sunnah nggak? Sunnah dua-duanya seperti itu. Nah, jadi nggak usah dipertentangkan. Mau yang angkat tangan seukuran telinga, mau angkat tangan seukuran pundak atau bahu, dua-duanya ada hadisnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya Pak ya. Nah, jadi tambahan pahala itu, tambahan pahala. Sunnah itu tambahan pahala. Kita pengen dapat syafaat Rasulullah. Sholat kita pun adalah sholat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari hadis-hadis Nabi SAW. Yang kedua, bersedekah, ya Pak.
Bersedekap ini termasuk juga sunnah. Semua mazhab yang tiga, Hanafi, Syafi'i, Hambali, mengatakan bahwa bersedekap itu sunnah, kecuali Maliki. Maliki mengatakan bahwa bersedekap itu enggak sunnah. Tuh Pak. Jadi bersedekap itu kalau tiga mazhab mengatakan sunnah, Maliki mengatakan bersedekap itu enggak sunnah. Nah ini Pak, hadisnya yang mengatakan sunnah itu An Wa'il bin Hujur annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dawla salat wa kabar summa iltahafaha bisabi summa wada'a. Nah ini saya ingin mengatakan di sininya, summa wada'a yadahul yumna ala kaffihi al-yusra warrasgi yang kedua, wasa'idi yang ketiga. Kata Wa'il bin Hujur, saya melihat Rasulullah ketika sholat itu mengangkat tangan, kemudian meletakkan tapak tangan kanannya di punggung kanan kiri. Sini. Kemudian warroski, yang kedua meletakkannya di mana? Roski apa Pak? Ini nih apa nih? Hah? Ya itulah pokoknya namanya. Apa namanya Pak Irul? Pergelangan. Nah, pergelangan. Jadi ada tiga kata Rasulullah. Kata Wa'il bin Hujur ketika melihat, yang pertama adalah wada'a yadahul yumna, tangannya di punggung tangan kiri. Yang kedua agak majuan dikit, pergelangannya. Yang ketiga agak majuan dikit di sa'idi. Sa'idi artinya di mana? Di lengannya gitu. Jadi ini kesini dikit, apa pergelangan ketemu pergelangan. Yang ketiga adalah ininya, apa sih namanya ini Pak? Lengan tangannya seperti itu. Itu menurut tiga mazhab yang mengatakan sedekap sunnah. Pendapat Imam Hanafi mengatakan bahwa bersedekap itu tidak sunnah seperti itu. Maaf ya Maliki, terima kasih Pak. Nah kemudian setelah bersedekap meletakkan tangannya Pak, meletakkan tangannya. Belum ada kopi ya Pak, jadi belum fokus itu. Meletakkan tangannya. Nah meletakkan tangannya Pak, saya lihat-lihat di buku fikih 4 mazhab, di buku Islam Adillah, di buku fikihnya punya Hanafi, punya Maliki, punya Maliki nggak ada. Kemudian punya Syafi'i, punya Hambali. Saya simpulkan bahwa imam, ya Pak. Jadi imam-imam yang tiga itu, yang dikatakan imam salaf atau salafi, mohon maaf ini saya belum mendapati di dalam buku-buku fikihnya itu yang meletakkannya di dada gitu. Nah jadi misalnya gini, Imam Hanafi sama Imam Hambali mengatakan bahwa meletakkan, misalnya dalam kitab Bada'i, wa amma mahallul wadi ma fama tahta surra fi haqqir rajul wa sadri fi haqqil mar'ah. Adapun tempat meletakkannya tangan yaitu di bawah pusat untuk laki-laki dan juga di dada, di atas maksud di atas pusat untuk perempuan. Kemudian juga summa yadau yadahul yumna